Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan yang pada saat ini mengikuti perkuliahan SPK, Sistem Pendukung Keputusan. Kita akan sama-sama belajar ya nanti tentang metode analytical hierarchy proses. Salah satu metode yang ada di dalam mata kuliah SPK. Sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum mulai supaya perkuliahan ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai dulu dari definisi. Metode analytical hierarchy proses atau AHP adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks, tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki ya bertingkat, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna menentukan keputusan. Jelas ya. Lanjut. AHP dikembangkan oleh Thomas L. Saati ya pada tahun 1993. Menurutnya, hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks ya dalam suatu struktur multi level, di mana level pertama adalah tujuan yang diikuti level faktor kriteria, subkriteria dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. AHP merupakan sistem penunjang pembuat keputusan dengan menggunakan mode matematis. Artinya matematis itu bisa dihitung ya. Kemudian tools AHP adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya adalah persepsi manusia dalam bentuk hierarki. Baik, Pak Yuli sampaikan, ingatkan lagi bahwa sistem penunjang keputusan ini adalah alat untuk membuat keputusan secara objektif ya. Kembali, sistem itu bukan menggantikan peran manusia tetapi membantu. Tentu saja manusia masih sebagai penentu atau yang melakukan proses di dalam mengoperasikan sistem tadi. Lalu langkah-langkah apa ya untuk mengerjakan suatu masalah yang kompleks tadi dengan metode analytical hierarchy process? Di sini ada 7 langkah yang harus kita lakukan bertahap. 1. Mendefinisikan masalah. Kedua, menetapkan prioritas elemen. Ketiga, sintesis. Keempat, mengukur konsistensi. Yang kelima, menghitung konsistensi indeks atau CI. Yang keenam, menghitung konsistensi rasio CR, atau ketujuh, memeriksa konsistensi hierarki. Nah, jika nilai konsistensi rasio atau CR tadi, biasanya ini bersyarat ya. Suatu masalah ini bersyarat bila CR-nya lebih kecil dari 0,1 atau 10%, maka metrik tersebut dikatakan konsisten. Tapi apabila nilai CR-nya lebih besar dari 0,1, maka metrik tersebut dikatakan tidak konsisten. Nah, konsisten itu pengertiannya adalah kesetaraan nilai bobot yang diberikan antar kriteria-kriteria. Nah, langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen yaitu dengan membuat perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan. Kedua, matriks perbandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan ya, karena tadi harus berbentuk data matematis ya, karena untuk mempresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen terhadap elemen lainnya. Nah, seperti ini ya perbandingannya. Di sini ada tabel format perbandingan kriteria. Di sini ada
baris kriteria 1 ketemu kriteria 1, kriteria 1 ketemu kriteria 2, kriteria 1 ketemu kriteria 3, kriteria 1 ketemu kriteria ke N ya, maksudnya 3, 4 dan seterusnya. Begitupun baris kolomnya di sini ada kriteria 3, 2 dan kriteria ke N seterusnya. Nah, kita masuk dulu ke mendefinisi. Yang langkah pertama tadi mendefinisikan suatu masalah. Nah, sini Pak Yuli geser supaya tampak. Nah, di sini ada bagan ya, seperti apa, struktur organisasi ya. Nah, ini bagan yang pertama adalah seperti di awal ada tujuan ya. Tujuan, kemudian ada kriteria 1, 2, 3 dan 4. Kemudian dari kriteria itu ada alternatif 1, 2 dan 3. Ini saling berkaitan. Karena sebuah tujuan itu harus ada kriterianya apa. Kemudian dari kriteria itu ada alternatifnya. Nah, kita masuk ke dalam contoh yang lebih sederhana. Ya. Ini agak jelek gambarnya karena sudah digeser-geser. Nah, tujuan tadi Pak Yuli istilahkan sebagai misalnya mencari perumahan KPR BTN. Ya. Tentunya kriterianya kalau KPR perumahan itu tentunya kita mencari kualitas bangunan, kriterianya ya. Kualitas bangunan mesti bagus, kuat ya. Kemudian kriteria kedua fasilitasnya apa, misalnya bahan keramiknya terbuat dari apa, marmer atau apa gitu ya. Kemudian lokasinya itu jaraknya jauh atau dekat ya, itu juga dipertimbangkan karena bisa mempengaruhi pemilihan. Kemudian yang keempat, harga yang disesuaikan dengan kemampuan kita. Itu kriteria dalam pemilihan perumahan. Bisa juga kita gunakan untuk pemilihan misalnya pemimpin dari tingkat RT, RW dan sampai ke kelurahan ya, siapa yang akan dipilih. Kemudian juga bisa memilih misalnya mencari sekolahan terbaik, bisa juga memilih calon karyawan teladan ya, seperti itu. Murid teladan dengan kriteria tersebut. Misalnya kalau karyawan kan jujur, disiplin, loyal gitu ya, ini kriterianya. Kemudian ini alternatifnya adalah pesertanya, atau alternatifnya itu tujuannya mana nih setelah perumahan tadi, berarti rumah mana ya, Bukit Indah atau Pondok Indah atau Harapan Indah. Seperti itu ya mendefinisikan masalah. Semakin banyak kriterianya tentu semakin kompleks permasalahannya. Baik, kita lanjut. Tadi sudah definisi di masalah sudah selesai. Kita balik ke layar sebelah kanan. Kita akan masuk kepada tadi ada langkah kedua tadi, yaitu menetapkan prioritas elemen. Nah, ini menetapkan prioritas elemen. Nah, langkahnya pertama dalam menetapkan prioritas elemen tadi ya, dengan membuat perbandingan berpasangan seperti yang Pak Yuli buat di sini tampak ya, berpasangan. Kemudian kita buat skala dasar perbandingan berpasangannya. Nah, ini
skalanya ya, nilainya, dan ini artinya. Di sini apabila nilai 1 artinya sama pentingnya dibanding dengan lainnya. Apabila nilai 3 sedikit lebih penting dibanding lainnya. Nilai 5 cukup penting dibanding dengan lainnya. Nilai 7 sangat penting dibanding dengan lainnya. Nilai 9 itu ekstrim ya, luar biasa pentingnya dibandingkan dengan lainnya. Nah, di sini ada nilai genapnya 2, 4, 6, dan 8. Itu adalah angka-angka yang ada di antara angka-angka yang tampak ganjil di atas ini ya. Misalnya kalau nilai 2 itu berarti antara 1 dan 3. Artinya nilai 2 itu sama pentingnya dibanding dengan lainnya tapi lebih di atasnya. Sama penting tapi agak di atas, tapi di bawah 3, sedikit lebih penting dibanding lain ya. Begitu juga nilai 6 itu antara 5 dan 7 itu sangat penting dibanding lainnya, sangat penting tapi dia di bawahnya sangat penting tapi di atasnya cukup. Kalau 5 kan cukup nih, tapi kalau 6 itu mungkin di atasnya cukup. Nah, jika ada 9 ini adalah ekstrim ya. Misalnya Pak Yuri contohkan pemilihan antara, jika ditanya kamu milih durian atau milih mangga, tentunya lebih ekstrim ya, perbandingannya pasti lebih besar ke durian, yang suka durian gitu. Itu skala perbandingannya. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga adalah kita mensintesiskan ya. Apa itu mensintesiskan? Ya, untuk memperoleh prioritas secara keseluruhan, maka pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan perlu disintesis. Nanti kita jumlahkan untuk mencari nilai eigen ya, kita dapat nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata itu nanti kita jumlahkan untuk perankingan. Nah, itu nanti di sintesis ini ada ya. 1. Menjumlahkan nilai dari setiap kolom pada matriks. Kedua, membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. Ketiga, menjumlahkan nilai ini. Pak Yuri tarik ke sini supaya paham ya. Nanti di langkah ketiga ini kita akan ketemu dengan sintesis. Apa itu matriks? Yaitu untuk memperoleh prioritas secara keseluruhan. Maka pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan perlu disintesis. Dengan langkah yang harus dilakukan adalah tadi ya, nomor 1 menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks. Nomor 2 membuat setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. Yang ketiga, menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai yang rata-rata. Ini nanti kita akan membuat eigen nilai dari setiap prioritas. Kita geser lagi supaya terlihat layar di kanan. Langkah ketiga, kemudian kita akan memasuki langkah keempat. Langkah keempat, dalam pembuatan keputusan, tingkat konsistensi penting untuk diperhatikan. Karena kita tidak menginginkan keputusan berdasarkan pertimbangan dengan konsistensi yang rendah ya, dengan nilai maksimal konsistensi rasio itu sama dengan 0,1 atau 10%. Hal-hal yang dilakukan dalam pengerjaan ini adalah langkahnya sebagai berikut ya. 1. Mengalihkan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama. Nilai pada elemen kedua dengan prioritas elemen kedua. Begitu seterusnya ya. Begitu seterusnya. Kemudian yang keempat, yang kedua adalah menjumlahkan setiap baris. Yang ketiga, hasil dari penjumlahan baris dibagi elemen prioritas relatif yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, jumlahkan hasil bagi di atas dengan banyaknya elemen yang ada hasilnya.
Itu langkah keempat. Kita tarik. Kemudian ini langkah kelima, yaitu menghitung konsistensi rasio. Belum tampak ya. Nah, ini langkah kelima, menghitung konsistensi rasio dengan rumus konsistensi rasio sama dengan CI atau konsistensi indeks dibagi dengan indeks random, di mana indeks random ini nanti ada tabelnya. Kita akan lihat, karena di random itu berisi seperti tabel, kita mencari di tabel T, tabel F gitu ya. Berapa elemen kita nanti pertemukan, dia akan menghasilkan nilai yang ada di random tadi, indeks random, di mana rumus ini tadi dijelaskan di mana CR itu adalah konsistensi rasio, kemudian CI itu konsistensi indeks, IR itu indeks random konsistensi. Nah, kemudian kita masuk ke langkah ke-6, pengertian ke-6 ya, menghitung konsistensi indeks. Nah, ini cara menghitung konsistensi indeks, di mana ya CE itu rumus konsistensi indeks lambda dikurangi n ini adalah jumlah elemen dibagi jumlah elemen dikurang 1, di mana n itu adalah banyaknya elemen, di mana R juga R ya didapat dari tabel random konsisten seperti di bawah ini. Nah, ini jika elemennya 3, maka 1 2 3 nilainya 0,58. Nah, elemennya jika 4 0,9, begitu seterusnya ya, sesuai tabel random yang ada yang tampak di depan layar monitor Anda ini. Langkah ke-7 ya, kita akan masuk ke sebuah studi kasus ya. Kita coba praktekkan sama-sama teori-teori yang ada di atas tadi, petunjuk-petunjuk yang di atas tadi, kita dengan studi kasus. Di sini ada kasus, ada kasus tentang pemilihan kepala desa terbaik menggunakan metode AHP. Nah, ini bisa digunakan untuk ya pemilihan kepala desa. Ini tadi agak udah bagus, tapi ya tadi ya kegeser-geser untuk persentase. Nah, ini tampak di ini ya. Tujuannya adalah mencari calon kades. Nah, seperti itu ya, tampak mencari calon kepala desa terbaik. Nah, kriterianya ini tujuannya ya, goalnya ya. Kemudian kriterianya apa? 1, tanggung jawab. Kriteria 2 jujur. Kriteria ketiga tuh disiplin. Ini adalah kriterianya. Kemudian alternatifnya siapa? Nah, ini alternatifnya nih Pak Hakim ya. Yang ikut nih namanya Pak Hakim. Yang kedua Pak Budi dan Pak Iwan. Kita ambil yang sederhana supaya lebih memahami. Jadi di bagian tadi ya, definisi masalah tadi di bagian awal, kita tujuan itu apa? Yaitu untuk pemilihan calon kades terbaik. Bisa dipergunakan untuk yang lainnya, pemilihan sekolah, pemilihan rumah, pemilihan calon karyawan, teladan dan sebagainya. Dengan sistem AHP ini kita bisa tentukan yang terbaik. Nah, dari kasus ini kita akan membuat langkah kedua tadi, perbandingan kriteria dengan kriteria ya. Tadi sudah ada kriterianya, tanggung jawab, jujur dan disiplin. Kemudian udah ada alternatifnya ya. Kita tarik lagi. Nah, kita akan ketemu di sini ya. Di sini. Nah. Oke. Pertama, kita akan buat tabel perbandingan kriteria dengan kriteria ya. 1,
perbandingan kriteria dengan kriteria, maaf, kriteria dengan kriteria. Nah, ini kita hapus saja biar nggak bingung. Kriteria dengan kriteria. Kriterianya di sini adalah 1 tanggung jawab, jujur, disiplin, ya. Nah, angka-angka ini dari mana Pak Yuli? Ini sebenarnya kosong dulu ya. Kita kosong dulu supaya kita sama-sama melihat nanti hasilnya dari mana. Nah, hasil angka-angka ini ternyata dari sini ya. Dari sini Pak Yuli geser dulu pelan-pelan ya. Nah, dari angka-angka ini yang didapat dari informasi orang yang dipercaya ya. Angka ini didapat dari orang yang dari angket orang-orang yang cakap, yang cerdas, yang memang kompeten di bidangnya, yang mengetahui permasalahan kasus yang memberikan penilaian yang akan kita data olahnya. Ini didapat ya, angkanya sudah didapat, datanya. Untuk tanggung jawab kita akan perbandingkan dulu ya. Tentunya kalau tanggung jawab ketemu tanggung jawab nilainya 1. Nah, kan kalau 1 dibagi 1 ya, sama dibagi sama dari 1. Kemudian jujur ketemu jujur 1. Nah, disiplin ketemu disiplin 1. Gitu ya. Kemudian kita mau cari nilai tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini di sini ada bagian barisnya tanggung jawab nih, 1, 2, 3 ke bawah itu bagian tanggung jawab. Kalau 1 ke sana itu bagian jujur ya. Di sini 3, berarti di baris tanggung jawab, baris tanggung jawab kita isi 3. Nah, kebalikannya di jujur itu 1/3. Ya kan, 1 dibagi 3. Oke, langkah pertama sudah. Kemudian ada tanggung jawab dengan disiplin. Tanggung jawab dengan disiplin, di sini nilainya di mana tadi ya? Udah nggak ada lagi, hilang lagi. Tanggung jawab dengan disiplin. Baik Pak Yuli, ini ada di 8. Berarti di sini ya, di antara tadi HIJ. Nah, ini 8 karena Pak Yuli sengaja taruh tanggung jawab karena dia adanya di tanggung jawab ya. Dari 1 ke sini tanggung jawab, dari 1 ke kanan itu disiplin. Berarti nilai 8, berarti disiplinnya 1/8. Itu ya. Kemudian tinggal jujur dengan disiplin. Nah, di ini nilainya di sini 3 itu mendekati ke sini ya, jujur. Kalau ke kanan tuh di atas 1 ke kanan itu disiplin, berarti 3 ini ada di jujur. Nah, di sini jujur. Kemudian untuk kebalikannya disiplin, tentunya dia sini 1/3. Nah, ini sudah kita dapat ya. Perbandingan kriteria dengan kriteria ini, hasil ini berasal dari orang yang terpercaya ya, yang sudah penilaiannya sudah dilakukan oleh orang-orang yang terpercaya di bidangnya. Oke. Kemudian lalu kita menjumlahkan dari masing-masing kolom tadi ya, dijumlahkan. Nah, ini jumlah ini kolom tanggung jawab dijumlahkan karena ini rumusnya sama, kita samakan saja. Nah, dapatlah ini, dapatlah jumlah dari tiap-tiap kolom kriteria tadi. Nah, kemudian itu kita pindahkan ke bawah ya untuk mencari sintesis. Selanjutnya melakukan sintesis dengan menjumlahkan kolom dari masing-masing kriteria dengan menjumlah kolom dari masing-masing kriteria ya, menentukan nilai eigen. Kalau untuk menentukan nilai eigen ya, oke, kita pertama kita emetkan dulu ya supaya nggak terlalu jauh. Nah,
Kita pindahkan data yang diperoleh tadi pada saat kita membandingkan kriteria dengan kriteria, terus selanjutnya kita akan mencari eigen ya. Kita pindahkan sama persis ya, jumlah dan angkanya sama. Lalu bagaimana cara kita mencari nilai eigen dari tiap-tiap kriteria ini? Kita jumlahkan ya. Ini perintahnya apa? Adalah nilai baris tanggung jawab. Nah, baris tanggung jawab berarti ini dibagi jumlah kolom tanggung jawab. Nah, dan seterusnya sama ya. Dibagi kolom jumlah tanggung jawab, berarti ini hasil dari ini ya. C10 ini dibagi C110. Nah, C107 ini dibagi jumlahnya. Hasilnya ini. Jadi baris tanggung jawab, nilai baris tanggung jawab 1 dibagi jumlah dari kolom tanggung jawab, hasilnya ini. Kemudian yang kedua juga nilai jujur dibagi jumlah dari kolom tanggung jawab, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan ketiga item ini, dapat jumlah. Kemudian pada nilai rata-rata kita bagi 3 ya. Jumlah ini kita bagi 3 karena apa? Karena memang itemnya ada 3, tanggung jawab, jujur, dan disiplin. Sehingga ketemunya adalah harus 1 ya. Nah, ini 1. Karena tidak 1 berarti ada yang salah. Ya, ketika kita cek, ini jumlahnya 1 setelah kita sum ya. Oke, selanjutnya kita mencari CI. Mencari CI ya, konsistensi indeks. Bagaimana caranya kita mencari CI itu? Pertama kita harus mencari lambda max-nya dulu. Lambda max-nya menurut ceritanya, menurut perintahnya adalah hasil dari jumlah kolom kriteria baris tanggung jawab. Ini baris tanggung jawab dikali hasil rata-rata, berarti ini ya, jumlah tanggung jawab ini ya, ini hasilnya dari kolom C10 adalah jumlah daripada kolom tanggung jawab dibagi dengan nilai rata-rata ya, nilai rata-rata pada eigen dari tanggung jawab ini ya. Ini ditambah sama nilai jujur ya, dibagi nilai jujur hasil rata-rata eigen, begitu seterusnya, sehingga ketemunya 30,24. Itu adalah landmarknya. Lalu kita mencari kita akan mencari CL-nya ya, CI-nya, konsisten indeksnya, yaitu dengan rumus lambda max dikurang n itu variabel atau elemennya. Nah, ketemunya ini ya. Kita udah tahu lambda max-nya. Kemudian dikurangi 3 itu 3 item ya, itemnya tanggung jawab, jujur, dan disiplin. Kemudian dibagi ya, item dikurang 1, 3 item tadi dikurang 1. Nah, setelah itu kita mencari konsistensi rasionya. Konsistensi rasionya itu didapat dari CI per IR. Nah, ini di sini kita CI-nya sudah ketemu, kemudian IR-nya adalah dari tabel tadi ya. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, ini 0,58. Berarti kita sudah ketemu ya. Nah, ini kita total hasilnya di bawah 0,1 ya, 0,2. Berarti masih dikatakan konsisten karena masih di bawah 0, di bawah 0,1 atau 10%. Maka perhitungannya itu benar ya. Kalau dia di atas 0,1 harus diulang, berarti ada perkaliannya, antar perkaliannya salah. Oke, kita masuk dari tadi kriteria dengan kriteria. Sekarang kita akan membandingkan alternatif
dengan alternatif ya. Tadi kan kriteria jujur, itu kan kriteria ya. Sekarang masuk ke alternatifnya atau pesertanya. Paham ya? Tadi kita sudah membandingkan kriteria-kriterianya. Sekarang kita membandingkan alternatifnya, pesertanya. Nah, di sini kita dapatkan angka dari survei ya, dari penilaian dari para penilik atau penyuluh yang dipercaya melalui survei tadi, bahwa pesertanya tadi Pak Hakim, Pak Budi, Pak Iwan ya memiliki nilai ini. Dari mana ini Pak? Ya dari sini ya. Ya, seperti tadi ya. Seperti di awal tadi. Ini kita ini dulu supaya tahu ya caranya. Nah, kan blank ya. Nah, ini dari hasil survei investigasi didapatkan informasi bahwa Hakim dan Budi ini nilainya lebih condong ke 3, 2, 1. Nah, ini berarti di sini ada 3 lagi ya, berarti ke Hakim ya. 2 ini nilai ke Hakim. Karena di sini tentu ada 1, nah 2 habis 1 ke sana ya. Ini kan 1 ke bawah berarti nilai Hakim. Berarti kita di garis baris Hakim ada 1. Tapi sebelumnya kita yang diagonal ini kita itu dulu ya. Kita tulis dulu supaya membantu. Ini ya kan, Hakim dengan Hakim pasti 1. Budi dengan Budi pasti 1. Iwan dengan Iwan pasti 1. Ya, gak sabar ya. Kemudian kita mau lihat perbandingan antara Hakim dan Budi. Nah, Hakim ini punya nilai ke sini ya. Ini berarti punya Hakim. Nah, kita taruh di antara Hakim dan Budi, kita taruh di sini di baris Hakim. Hakim dan Budi 2, 3, 5. Wah, berarti ini punya Pak Budi. Berarti ini Budi ya. Budi di baris Budi berarti di sini ya. Sorry ya. Di baris Budi berarti Hakimnya kebalikannya 1/2 karena ini berarti di sini ada 1 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini pasti ada 4. Ya. Nah, ini kan ke bawah ya. Ini 4. Berarti ini ke sana punya Budi. Oke, kita tambah lagi. Oke, kita anggap aja itu punya Budi ya. Berarti ini Budi di sini ya. Kemudian untuk baris Hakim di Budi adalah setengah kebalikannya. Lalu Hakim dengan Iwan. Di sini ada nilai 3 untuk Pak Hakim. Nah, berarti kita tulis di baris Pak Hakim ya nilainya. Ini 3-nya, berarti untuk Pak Iwannya dikebalikannya. 1/3. Nah, selanjutnya tinggal Pak Budi dengan Pak Iwan ya. Pak Budi dengan Pak Iwan. Di sini barisnya ke arah Pak Budi karena 5-nya di sini punya Iwan. Berarti 5. 5 di sini punya Pak Budi. Nah, di sini berarti kebalikannya dari 5 tadi 1/5. Nah, kita dapat, lalu kita jumlahkan ya. Hasilnya seperti itu. Lalu kita pindahkan untuk mencari nilai eigen. Nah, seperti tadi, seperti di awal ya. Ini ya, hasil dari ini dibagi ini hasil ini Budi dibagi jumlah kolom ini, hasilnya ini dan seterusnya sehingga menghasilkan jumlah ya. Semuanya kita jumlahkan ya, kita jumlahkan. Lalu kita isi rata-rata itu jumlah dibagi 3 ya, sama karena pesertanya alternatifnya ada 3 juga. Oke, setelah itu kita buat seperti tadi, mencari CI ya dengan rumus CI. Kita cari dulu lambda max-nya ya, seperti tadi CI 37 ya, ini dibagi dengan ini ya, kemudian ini dibagi dengan ini, kemudian ini dibagi dengan ini sehingga menemukan angka lambda max. Kemudian kita cari CI-nya, konsistensi indeksnya, lambda max dikurangi
3 elemen dibagi 3 dikurangi 1 ketemu ini. Kemudian kita cari CR-nya, CR itu CI dibagi IR. Nah, IR tadi dari double ya, 0,58 sehingga menghasilkan angka masih di bawah 0 ya. Berarti masih konsisten. Nah, untuk nilai tanggung jawab. Ini untuk nilai tanggung jawab ya. Nah, tanggung jawab. Kemudian kita cari sama seperti tadi ya. Ini kita tetapkan. Ini ada yang kejepit, ini nilainya nggak kelihatan. Antara Budi dengan Iwan, Budi dengan Iwan. Ya, ada di 5. Budi dan Iwan. Kejepit ini nilainya ya, mungkin harusnya. Nah, ini dia. Tampak. Nah, ini 2 seperti tadi ya. Perhitungannya. Terus lalu kita cari nilai LG-nya seperti di atas tadi contohnya. Kemudian kita mencari CI ya, lambda max-nya, CI, kemudian CR-nya ketemu masih di bawah 0,9 untuk kriteria jujur ya. Kemudian disiplin sama. Nah, kemudian terakhir ini semua dikerjakan sama, selanjutnya kita buat rankingan ya. Buat rankingan ini perintahnya ya, kita lihat dulu beberapa alternatif tadi memiliki kelebihan sendiri-sendiri ya. Misalnya untuk di tanggung jawab, jujur ya, tanggung jawab. Nah, di sini nilai tanggung jawab ini kita lihat di sini ya, rata-rata di rata-rata ini Pak Hakim memiliki tanggung jawab 31 ya. Yang terbesar Pak Budi ya, 58. Ini Pak Budi mempunyai tanggung jawab besar. Di sini maksudnya terbesar ya, karena nilainya lebih besar dari yang lainnya. Kemudian untuk kriteria jujur, di sini yang terbesar ini Pak Iwan ya, karena dia memiliki nilai 0,54. Nah, lainnya di bawah. Jadi masing-masing punya kelebihan ya. Nanti kita jumlahkan. Untuk kriteria disiplin, di sini yang tertinggi adalah Pak Iwan, 0,5, melebihi peserta lainnya. Oleh karena itu, maka kita akan mencari perankingan ya, gampang ya. Kita tulis dulu alternatifnya, Pak Hakim, Pak Budi, dan Pak Iwan. Nah, lalu ini perintahnya adalah nilai alternatif dari Pak Hakim, yaitu hasil dari nilai rata-rata nilai eigen ya, nilai eigen, perankingan untuk tanggung jawab ini dikali dengan rata-rata kriteria pertama ya, tanggung jawab tentunya, ditambah nilai rata-rata nilai eigen perankingan baris jujur, ditambah dikali rata-rata kriteria kedua nilai jujur ya, ditambah kurung nilai buka rata-rata nilai eigen perankingan. Nah, ini kita lihat di sininya ya, dia sesuai dengan rankingannya, ternyata hasilnya demikian. Nah, maka yang tertinggi adalah layak menjadi kepala desa. Nah, di sini yang tertinggi kebetulan adalah Pak Budi ya, nomor 1. Nomor 2 2,47 adalah Pak Hakim. Yang ketiga 0,245 adalah Pak Iwan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Bila ada salah-salah dalam penyampaiannya, mohon maaf. Nanti kita perbaiki lagi dan bisa didiskusikan apabila ada pertanyaan yang belum jelas. Oke, sampai jumpa pada video-video Pak Yuli berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.